perusahaan untuk kelompok wajib. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk penjualan sistem konsinyasi makanan awetan dari bahan hewani. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis sistem konsinyasi pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pengertian sistem penjualan konsinyasi yaitu salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama atau pemilik barang kepada pihak kedua atau pemilik toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Pihak-pihak dalam sistem penjualan konsinyasi. Pihak yang menyerahkan barang atau produk atau pemilik barang disebut dengan konsignor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut konsigni. Barang atau produk yang dititipkan disebut barang atau produk konsinyasi. Contohnya misalkan dendeng sapi. Manfaat sistem konsinyasi bagi pihak pemilik barang atau konsignor adalah sebagai berikut. 1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja atau SDM. Sedangkan sebagai pemilik barang, Anda dapat menghemat biaya pelayanan dan biaya tenaga kerja karena tidak perlu merekrut pegawai baru untuk melayani konsumen dan menjual produk. 2. Lebih fokus kepada penyediaan produk atau pada kegiatan proses produksi. Melalui sistem konsinyasi, lebih fokus pada penyediaan produk karena sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri atau sudah dihandle oleh pemilik toko dan lebih leluasa untuk melakukan inovasi produk baru. 3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Dengan adanya sistem konsinyasi, pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan karena produk dapat dipasarkan di toko yang sudah banyak memiliki pelanggan, sehingga pemasaran yang dijangkau lebih luas dan pihak pemilik barang tidak perlu mengeluarkan biaya promosi karena sudah menjadi tanggung jawab pemilik toko. Manfaat sistem konsinyasi bagi pihak pemilik toko atau konsigni adalah sebagai berikut. 1. Risiko kerugian relatif kecil. Manfaat sistem konsinyasi ini bagi pemilik toko atau konsigni adalah memiliki risiko kerugian yang relatif kecil. Kemungkinan terburuk konsigni tidak mendapat komisi jika barang tidak laku dijual, namun tidak akan mengalami kerugian atas produk yang rusak atau tidak laku. Yang kedua, stok produk bertambah. Penjual tidak akan kekurangan stok dagangan karena produk akan terus dikirim oleh pihak konsignor. Adanya penitipan-penitipan barang akan menambah jumlah barang yang akan dijual dalam etalase display tokonya. 3. Mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Manfaatnya tidak memerlukan biaya produksi karena di sini tugas konsigni hanya menjual produk. Biaya produksi akan dikeluarkan konsignor sebagai pihak yang memiliki barang.
Biasanya pihak konsigni akan menambah harga dari harga yang sudah ditetapkan. Tambahan harga ini merupakan keuntungan bagi konsigni. Kerugian bagi pihak pemilik barang atau konsignor. Yang pertama, strategi pemasaran kurang tepat. Strategi pemasaran yang dipilih oleh konsigni justru membuat produk tidak laku terjual. Hal ini bisa saja terjadi apabila planning pemasaran produk oleh pihak konsigni tidak sesuai dengan planning pemasaran yang diajukan pihak konsignor. Risiko kerugian cukup rentan. Kerugian cukup besar jika pihak konsigni tidak menguasai cara promosi barang yang handal. Hal ini berakibat produk tertahan di pihak konsigni dalam waktu yang lama. 3. Uang tidak dapat langsung diterima. Penerimaan pembayaran tidak langsung atau uang tidak dapat langsung diterima setelah produk terjual. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran yang digunakan mengikuti sistem pembayaran yang telah disepakati, biasanya per minggu atau per bulan. Kerugian bagi pemilik toko atau konsigni. Pihak pemilik toko atau konsigni harus merawat dan menjaga barang yang dititipkan dengan benar dan harus rajin melakukan pemantauan stok. Karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko atau konsigni dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku dijual oleh pemilik barang atau konsignor. Tips dalam menjalankan sistem penjualan konsinyasi. Yang pertama, pilihlah toko yang letaknya strategis dan ramai oleh konsumen. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan pemilik toko. Surat perjanjian konsinyasi. Dalam sistem penjualan berdasarkan konsinyasi, ada informasi-informasi yang harus tertera dalam perjanjian tersebut. Di antaranya, nama pihak pemilik barang atau konsignor, nama pihak yang dititipi barang atau pemilik toko atau disebut juga konsigni, nama barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh, dilengkapi dengan tanda tangan kedua belah pihak. Materi pembelajaran tentang penjualan sistem konsinyasi pengolahan bahan makanan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.